Halo, selamat malam. Selamat malam. Eh, Senang sekali ini bisa hadir di Alur Bening malam hari ini ya. Alhamdulillah. Ini adalah bintang tamu kita, sahabat Alur Bening. Saya akan memanggilnya dengan Andi. Andi ya, tepatnya ya. Jadi Bang Andi ini adalah salah satu usaha kafe di Palu nih. Kafe kopi jadinya. Warkop. Kecil-kecilan tuh. Warkop kecilan-kecilan. Oke. Saya akan ngobrol banyak tentang seputar usaha, bagaimana awalnya Bang Andi ini terjun ke bidang usaha kafe warkop ya, kafe kecil-kecilan katanya dia, dan bagaimana ceritanya nanti kita akan dengar langsung sama Bang Andi. Silakan Bang Andi, gimana nih awalnya sampai ya buka boleh, masker ya? boleh buka masker biar santai aja. Iya. Gimana awalnya sampai ada niat mau buat kafe gitu? Awalnya saya nggak punya niat sama sekali. Ini juga lantaran dorongan dari istri. Desakan sih sebenarnya, bukan dorongan. Desakan jadinya ya? Iya. Karena dulu di tahun 2020 awal pandemi, waktu itu kan saya nganggur. Jadi pekerjaan saya sehari-hari itu kadang ada juga sih sampingan yang jadi ojek online. Ojek online? Iya, Sempat ya? sempat. Itu berapa lama? Setahunan Setahunan, saya oke. jalanin itu. Terus istri saya kan sebelumnya udah punya usaha sendiri jualan kue online. Oke. Waktu itu dia jualan puding, Jual puding? ya puding Black Forest. Hmm. Kalau sejarahnya sampai ada tempat saya sekarang itu MB Bakery and Coffee. Jadi namanya MB ya? Oke. MB. Nanti saya coba tanya nanti apa arti dari MB itu sendiri ya? Siap, Oke, saya lanjut. akan kasih penjelasan dulu mengenai historisnya Iya, gimana ya. historinya ya. Jadi awal mula istri belajar bikin puding itu saya berawal dari hobi saya yang suka makan, suka ngemil. Oh gitu. Nah, terus? Jadi lantaran saya hobi ngemil, tiap hari pasti jajan. Jajan, belanja malam tuh pasti ngambil ya. Bukan jajan dalam Artian negatif ya. Jadi jangan salah pengertian. Oke ya kawan-kawan. Oke, lanjut. Istri belajar, terus dia jualan puding, puding Black Forest namanya waktu itu. Wow. Awal mulanya hanya lingkup keluarga aja. Oh gitu. Jadi seputar keluarga aja nih Iya. konsumennya. Oke. Jadi terus karena ya alhamdulillah rasanya pas Enak. di lidah, terus ya cocok lah, banyak orang yang suka. Pernah suatu saat waktu itu kenalannya mertua sih, dia mau buat acara. Jadi dia pesan nih sama istri, Ya. dia bilang, bisa saya pesan pudingmu? Hmm. Istri saya kan dia belum pede kan waktu itu. Karena belum dipasarkan luas kan? Iya. Ya, terus Terus si tante ini langsung kasih DP, ini 500.000 saya pesan pudingmu harga 1 juta. langsung. Oke. Sok dong. Dengan harga gitu ya. Oke. Ya dari situ awal mulanya. Terus akhirnya istri bikin nih puding yang udah di DP tadi. Cuma lantaran dia kan awalnya belum ada niat jualan, cuman sekedar hobi, dan ya karena hobinya itu banyak yang puji, jadi dia terusin, dia kembangin. Ya, keterpanggilan itu ada jadinya Iya. ya. Semangatnya. Oke. Pas itu yang dari pesanan tadi lahirlah ini nama MB, karena waktu itu istri nggak punya Branding nggak ada nama sama sekali ya. belum ada nama. Jadi cuma produksi kue aja tapi belum ada nama. Oke. Jadi waktu saat itu mendesak, tiba-tiba lahirlah MB. Kalau MB yang awal mula dari istri ini dari nama anak sih, Mikaela sama Bian. Jadi disingkat jadi MB. Iya. Oke. Waktu itu kayak pertama kali MB Dessert namanya. MB Jadi Dessert. karena kita fokusnya ke dessert. Oke. Yang pertama itu berpikir untuk jadi MB itu siapa? Istri atau Anda? Dari istri sih. Saya cuma sekedar dukung Gitu aja. bantu-bantu aja. Karena memang saya kalau basic buat bikin kue, malah basic yang sekarang saya jalani
buat kopi saya sama sekali nggak ada basic. Sama sekali nggak ada. Nol, nggak ada basic. Wow. Oke. Kenapa bisa jadi seperti itu ya? Atau menyangkut keterpanggilan? Yang kayak tadi yang saya bilang, desakan dari istri. Oke. Ternyata memang ini istri sangat mendukung ya usaha kita di luar ya. Dan Iya. juga di rumah itu sendiri, misalnya kalau ada usaha dalam rumah ya. Oke. Lanjut. Setelah itu Berawal dari situ, terus saya punya kakak ipar. Hmm. Beliau itu kan dukung juga adiknya kan. Hmm. Kemudian pada saat dulu dia pernah punya pengalaman kerja di toko roti Oke. di luar Palu ya. Ya. Nah, akhirnya dia dorong adiknya, gimana kalau kau jualan roti? Oh. Terus istri saya bilang ke kakak, saya enggak punya basic kak. Sudah, nanti saya dukung. Oke. Saya dukung, saya kasih terangin gimana caranya. Terus istri mengeluh lagi, saya enggak punya alat. Saya enggak punya alat ya. Saya cuma punya mixer. Oke. Mixer tangan. Oh, sistemnya masih kayak gitu ya? Yang itu atau yang sudah pakai yang emak-emak kalau lebaran. Oke. Mixer kecil. Mixer kecil. Akhirnya 2 bulan dari situ tiba-tiba kakak kaget juga sih saya. Kakak kasih modal ke istri buat beli alat roti. Dia kasih modal. Oke. Itu mulai dari pemanggang, oven, mixer yang besar itu, Ya. proofer, pokoknya semua kebutuhan alat untuk roti dia Support. dia support. Ya, support. Ya, oke. Ternyata istri saya pada saat mesin dia nyelipin alat kopi. Waktu itu. Mesin Oke. espresso. Oke, ya. Jadi mesin espresso sama grinder. Cuman waktu itu kan yang masih yang rumahan, yang kecil. Nah, dari situ nih awalnya nih. Dari situ Ya, awalnya. oke. Terus Jadi pada saat mesin itu datang di bulan Maret apa April 2020, nganggur itu mesin. Nggak diapa-apain. Karena memang tidak ada yang tahu menggunakan alat itu. Iya benar. Karena basicnya juga ada ya. Iya. Wah, luar biasa ini. Satu keberanian yang luar biasa nih. Oke. Terus akhirnya terpanggil lah Bang Andi untuk itu. Gimana story-nya itu? Terus waktu itu kan saya dulu kan saya aktif di masjid nih. Ya, oke. Aktif Ya. di masjid. Terus ada ternyata salah satu remaja masjid yang istilahnya mau belajar hijrah lah kalau istilah keren sekarang. Iya. Belajar hijrah. Mau hijrah. Iya. Itu minta belajar apa. Ternyata dia punya basic pernah jadi tukang bikin kopi. Oke. Jadi Dulu pernah ada di kafe gitu ya. barista. Barista. Oke. Kalau nama kerennya barista orang sekarang bilang. Terus dari situ saya cerita ke dia, saya punya alat kopi di rumah, nggak terpakai. Ih, boleh itu kak, kita kapan jalan-jalan ke rumah? Ya sudah, saya ajak dia ke rumah, dia lihat, ternyata dia juga bingung awalnya. Kenapa dia bingung? Karena basic dia itu barista kopi saring. Oke. Iya. Ya, yang manual jadinya ya. Iya. Oh gitu. Kayaknya kita sama-sama cari tahu waktu itu ya, lewat YouTube, Nonton YouTube. hasil browsing Google. Ya, Akhirnya terpakai lah alat ini. terpakai lah dengan hasil nonton itu tadi ya. Iya. Terus Oke. waktu udah terpakai, jadi tetap sudah jalan, tapi online, masih online. Nah, waktu itu saya masih nganggur. Ya kerjaan saya masjid, rumah, Ya. urus anak. Jadi ini disambangin semua kerjanya ya. Iya, jadi Ya, memang. istri mungkin kasihan kan, nggak Kasihan. tega lihat suaminya, terus dia tiba-tiba, kau urus itu minuman, kasih jalan. Oh, dia kasih gitu ya. Dia bilang gitu alat Harus jalan. kasih jalan. Kita punya tempat, tinggal dari kau gimana caramu. Waktu itu saya mikir, orang saya nganggur, mau pakai modal apa? Mau jalankan ini. Nah, kebetulan waktu itu ada adik-adik di rumah yang bantu di rumah. Mereka punya keahlian kayak buat meja. Buat meja.
Pokoknya waktu itu pertama kali kita bikin meja bar dulu. Terus dari meja bar itu kita pajang lah semua di situ. Terus cari tahu mengenai distributor kopi. Iya. Itu roster di Palu yang mana kebetulan waktu itu saya langsung ambilnya dari mana? kerjasama dengan yang sampai sekarang saya masih pakai itu Kopi Kaili. Kopi Kaili ya? Dia pakai itu biji kopi dari daerah Lemban Tongoa. Palolo. Luar biasa. Kadang juga yang dari Napu. Iya. Oke. Itu saya juga banyak dapat ilmu juga dari dia, dukungan dari dia. Nah, terus pada saat udah gitu, udah jadi meja bar nih. Tapi saya nggak punya kursi, nggak punya meja. Itu jadi kendala lagi nih. Jadi kendala. Muter otak mikir gimana caranya dapat uang. Oke. Tiba-tiba istri kasih kabar, mama kena arisan. Mama kena arisan, guys. Akhirnya saya dengan modal pinjaman dari mertua waktu itu kalau nggak salah 1 juta apa 1,5 juta itu. Iya. Pakailah buat beli kursi. Kayaknya diadakan lah kursi meja. Waktu itu 2 pasang. 2 meja 4 kursi. 4 kursi dengan 2 meja. 2 meja 4 kursi. Sama ada tambahan beberapa yang meja kursi dari dalam rumah, tapi ya maksudnya kayak untuk kafe ya nggak cocok ya. Iya. Konsepnya nggak dapat. Iya. Oke, dengan 2 kursi 2 meja 2 meja dan 4 kursi, bagaimana respon pelanggan waktu itu? Awal mula kalau untuk pelanggan kan masuk dari teman-teman dulu kan, kenalan orang dekat, tetangga, teman-teman ngaji. Terus tiba-tiba si barista saya waktu itu yang anak masjid tadi, nggak bisa disebutkan namanya ya? Iya. Dia ngajak teman-temannya karena kebetulan dia memang aktif di organisasi waktu itu. Jadi memang saya betul-betul hanya mengandalkan marketing itu mulut ke mulut. Ya. Awalnya. Iya. Betul-betul sama sekali yang modal terbatas sangat minim lah. Itu juga hasil dari pinjaman sama mertua lagi. Awalnya. Untung mertua nggak bilang menantu macam apa kau ini. Tidak lah, tidak seperti itu. Dalam hal ini kan orang tua sangat mendukung hal itu ya. Alhamdulillah. Oke, ya. Setelah itu berjalan, itu selama berapa lama tuh? Proses pengembangan waktu itu sekitar 4 bulanan. Jadi mulai rame. Waktu itu memang saya namanya baru mulai. Jadi omset berapapun itu mau dapat 20.000 satu hari. Ya. Saya syukuri karena memang ya kembali lagi kayak yang saya pelajari dalam Islam ya. Apapun yang kita dapatkan hari itu udah ketentuan dari Allah tuh. Pernah sekali saya dapat paling besar itu pertama kali saya dapat penghasilan 200.000. Itu girangnya wow. Biasa ya waktu itu ya. Iya. Awal-awal ya. Oke, saya langsung aja ya. Karena sudah berjalan bergulir akhirnya pasti ada suka dan duka. Saya Banyak masuk sih. ke sukanya dulu. Gimana waktu itu? Ya tadi itu udah ada ya. Gembira dengan 200.000. Iya. Ada lagi nggak yang lebih tinggi dari itu setelah beberapa bulan? Setelah beberapa bulan kan ini dari teman-temannya si barista saya tadi. Jadi ada beberapa orang yang dia ketarik. Jadi suka nongkrong. Jadi mereka punya sistem nongkrong 10 orang. Ya. Yang mesen 2. Oh. 10 orang tapi pesannya 2. Yang mesen 2 orang. Oke. Ya dari situ berawal saya kasihan juga ya maksudnya. Ini kok cuma anak-anak pesan 2 nongkrong cuma gitu. pesan 2. Jadi saya Yang sampein lain. ke barista saya, bikinkan yang lain. Segitunya. Jadi misalnya datang 10. 8 dikasih gratis. Oh, Karena saya juga punya pengalaman. Dulu istri dia suka nongkrong dulu dari zaman saya masih pacaran dia suka nongkrong. Jadi kebetulan teman-temannya juga yang anak-anak nongkrong hits di Kota Palu lah. Ya, akhirnya suka kumpul situ juga. Nah waktu itu dia pernah punya pengalaman
pada saat itu temennya ngajak nongkrong di Excelso waktu itu masih ada. Ya, masih ada Excelso ya. Dia punya uang cuma 20.000. Uh-huh. Dia bingung kan, aduh mana ini. Tapi karena ajakan teman dia pergi sampai di Excelso, dia mesen espresso. Okay. Itu 20.000. Pas jadinya ya. Cuma itu espresso itu inti saripati kopi yang iya. Kalau laki-laki saja yang minum itu mungkin kalau nggak mampu muntah, berak-berak. Tut. Oke. Jadi dari situ saya ambil ya dari cerita tadi, kenapa saya nggak gratisin orang? Iya. Jadi kalau memang ada orang yang mau nongkrong rame-rame tapi nggak punya uang, mari. It's okay. Silakan, welcome. Iya. Jadi silakan datang ke MB. Nah, saya ini sudah sering ke MB. Iya. Dan saya salah satu penikmat kopi Anda. Ya, saya salah satu penikmat kopi MB Sejati. Nah, setiap hari Jumat saya mendapatkan momen yang indah gitu ya. Iya. Di situ saya masuk ada seperti kotak gitu, tapi bukan kotak amal ya. Iya. Tulisannya itu pesan bayar seikhlasnya gitu. Iya, betul. Jadi gitu. setiap hari Jumat itu di MB Bakery and Coffee. Gimana story-nya? Kita adakan program bayar seikhlasnya untuk semua pengunjung, tapi hanya minuman aja. Kan kalau di kedai saya kan saya jualan roti, dessert, sama minuman kopi dan non kopi. Kalau story-nya sampai ada bayar seikhlasnya dulunya dari pas pertama buka itu saya hanya gratisin 20 gelas kopi per awalnya tiap hari Jumat. Oke, itu tiap hari Jumat. Terus tiba-tiba karena ya minat orang banyak, jadi kadang ada yang sudah datang ternyata nggak kebagian, udah habis. Dari situ teman-teman yang bantu saya, anak-anak muda yang ngikut saya ini, mereka kasih usul, Kak, gimana kalau kita bayar seikhlasnya? Bisa juga. Yeah. Terus apa aja itu? Akhirnya dari waktu itu 11 orang lah. Sekitar 11 orang itu yang anak muda yang memang bantu saya tulus. Saya enggak bayar mereka. Ya. Saya cuma sekedar kasih tempat tinggal, makan. Sesekali kalau ada uang lebih saya kasih rokok, saya kasih uang jajan. Luar biasa. Jadi dari situ tahun 2020 bulan Desember kayaknya. Itu udah sudah mulai bayar seikhlasnya. Oke. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Oke. Dan sekarang sudah bisa mengcover teman-teman yang bantu-bantu tadi. Iya, alhamdulillah. Sudah bisa per bulannya gitu ya. Malah kan ada juga beberapa yang dari mereka pas gabung nggak punya pengetahuan apa-apa. Sekarang udah ada yang buka kedai sendiri. Wow, luar biasa tuh. Udah ada yang inilah menelurkan ya. Ya, secara tidak langsung sih. Iya. Saya juga nggak mau bilang kau bisa begitu gara-gara di saya. Iya. Nah, cuman setidaknya kayak pemicu lah. Pemicu ya, trigger ya. Wow, luar biasa ini. Ini gara-gara ada spirit dan semangat dari owner ya. Oke, yang kedua dari terakhir. Apa harapan Anda ke depannya untuk MB itu sendiri? Kan sekarang ini banyak tahapan dilalui kan, dari yang biasa baru meja 2, 4 kursi, terus sekarang udah banyak. Adakah pengembangan yang akan dilakukan MB Cafe ke depan? Untuk perencanaan sih sebenarnya sudah dari jauh hari ya, 8 bulan yang lalu sebelum PPKM. Waktu itu sebelum negara api menyerang. Saya udah punya persiapan. Oh iya. Oke. Seperti apa persiapannya? Rencananya kan saya mau kembangin lagi tempat saya, mau rubah tampilan tempat saya. Terus kalau memang Allah kasih izin lagi, saya mau buka cabang sih, mau ekspansi keluar Palu. Kemarin sudah sempat ada yang ajak kerjasama di daerah Parigi sama Kota Raya waktu itu. Cuma karena ya memang belum bisa aja. Takdir aja. Jadi nanti menunggu waktu saja ya, biarkan waktu. Cuman tetap saya akan kembangkan lah
Oke. Karena itu impian saya, dan biar di luar sana juga orang-orang kayak di Kabupaten Parigi, di Motong bisa merasakan juga bahwa kopi di coffee shop itu tidak selalu mahal, dan kopi yang ada di coffee shop, mau mencicipi kopi yang enak itu nggak mesti bayar mahal, dan tidak juga mesti tempatnya mewah. iya, Sederhana tapi nyaman, Anda bisa menikmati kopi yang asik, yang nikmat. Oke. Terakhir nih Bang, buat teman-teman yang akan memulai usaha ini, kan awalnya kan sudah diceritakan tadi, iya. apa tips yang paling bagus buat mereka? Kalau tips khusus sih nggak ada Nggak sih ada ya? sebenarnya. Saya cuma yakin aja. Yakin? Mau mulai sesuatu yakin, pasrahkan sama yang di atas, sama Allah. Itu dia? Itu yang paling utama sih. Luar biasa. Itu yang ya jangan nilai saya karena berjenggot ya. Tampilan, tapi juga membuat itu semua bisa diartikan ya. Intinya pasrahkan sama Allah dan yakin, tekuni sesuatu itu harus konsisten. Segala sesuatu itu butuh proses, nggak ada yang instan. Cakep. Betul sekali. Saya Bang, dulu kan kayak yang saya bilang tadi, saya nol, minim, nggak ada pengalaman sama sekali. Iya. Terus dari situ saya belajar, saya ikut kursus. Waktu itu kan masa pandemi, jadi banyak gitu kursus online. Saya sempat belajar sama adalah barista Indonesia yang udah top juga, Ya, yang punya nama. punya nama. Saya ikut kelasnya, tapi online. Apa-apa. Ada sertifikat. Ada sertifikat. Dan itu sudah menandakan bahwa Anda sudah pernah mengikuti itu. Nah, karena dilihat dengan momen yang ada kan. Nah, Cuman ya kadang saya minder juga, cuma online. Iya, nggak apa-apa. Apalagi kan kayak di Palu ini kan istilahnya kayak perkopian sekarang, kopi shop ini menjamur ya. Iya. Ada yang instan, ada yang sekedar ikutin tren apa semua. Ya. Ada ya macam-macam lah. Ya, kembali dari selera masyarakat ya. Iya. Di mana mereka suka ngopi ya disitulah. Dan saya yakin ya, di setiap warung kopi dan juga kafe-kafe itu punya rezeki masing-masing. Benar. Jadi kita tidak perlu ragu. Iya. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih banyak nih waktunya. Siap. Sudah mampir di Alur Bening. Saya mewakili rekan-rekan yang hadir di sini, juga kru-kru kita ada di belakang nih, walaupun nggak kelihatan kamera ya. Ada Bang Ucup, ada Dika, terus Bang Joko, ada Bang Fadi. Terima kasih ya kameramen. Oke, juga ada sahabat saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast berikutnya, sahabat Alur Bening. Selamat malam dan goodbye. Terima kasih.